Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Saidatuna Nabila Putri dengan NIM 230207156. Saya Fadlan Berjaman dengan NIM 230207045. Saya Fasira Nurahmi Sugiarto dengan NIM 230207048. Di sini kami akan mempersembahkan short video mengenai konsep manusia dalam perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manusia tersendiri ya. Banyak dari kalian mungkin kenal juga manusia itu seperti apa secara biologis. Tetapi sekarang saya akan menjelaskan tentang manusia dalam bentuk psikologisnya secara mendalam ya. Saya akan mulai dengan perspektif manusia dalam Islam itu tersendiri ya. Manusia adalah secara satu kesatuan adalah satu, di mana manusia itu tidak hanya dipahami dalam bentuk biologis saja atau fisik dari atas sampai ke kepala ya, tetapi juga ada psikologisnya. Apa saja sih dimensi yang ada dalam manusia itu tersendiri gitu? Yang pertama tuh ada psikologisnya ya, kita secara psikologis. Yang kedua tuh ada kita secara jasmani ya atau fisik. Yang ketiga tuh ada kita secara rasionalitas, dan yang keempat tuh ada kita secara moralitas ya, dan yang terakhir ada kita sebagai spiritualitas. Serta ada tambahan kecil ya, dimana dalam diri kita ada sifat bawaan yaitu fitrah, yang dimana ini tuh kayak membuat kita lebih baik dalam berbuat dalam dunia ini tersendiri gitu. Lalu setelah dimensi ada juga unsur-unsur yang melingkupinya gitu. Apa saja sih? Yang pertama tuh ada nafs, yang kedua tuh ada kolbu ya, yang ketiga tuh ada akal, dan yang keempat tuh ada spiritual, dan juga tadi disebutkan juga ada sifat bawaan yaitu fitrah. Nah, dari 5 unsur ini itu tuh ngebentuk struktur kejiwaan kita sebagai manusia gitu. Kalau jasmani fisik tuh ada kaki, ada juga tangan, dan juga kepala. Tetapi secara kejiwaan, struktur jiwa dalam Islam tuh ada nafs, ada akal, ada kolbu, ada spiritualitas, sama ada sifat bawaan yaitu fitrah. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskannya lebih dalam video berikut. Penjelasan tentang fitrah. Fitrah adalah potensi kesucian yang dibawa manusia sejak lahir. Fitrah merupakan kecenderungan alami manusia untuk mengenal kebenaran, mencintai kebaikan, dan mengarah kepada Tuhan. Fitrah menjadi dasar spiritual dan moral yang membentuk identitas manusia sejak awal penciptaannya. Ini dompet yang tadi jatuh. Aku balikin jangan ya. Tapi aku juga butuh uang. Penjelasan tentang nafs. Nafs adalah dorongan dalam diri manusia. Ia mencakup keinginan, hasrat, ambisi, dan emosi. Nafs dapat mengarahkan manusia pada kebaikan, tetapi juga dapat menjerumuskan pada perilaku menyimpang jika tidak dikendalikan.
Enggak, ini salah. Aku harus ngebalikin dompet ini. Penjelasan tentang kolbu. Kolbu adalah pusat kesadaran moral dan spiritual manusia. Kolbu berfungsi sebagai penimbang antara yang benar dan yang salah, antara dorongan, nafs, dan nilai kebenaran. Ini dompetnya jatuh. Oh iya, ini dompet aku. Makasih ya. Sama-sama. Penjelasan tentang akal. Akal adalah kemampuan berpikir, menalar, menganalisis, dan mengambil keputusan secara rasional. Akal berfungsi sebagai pengendali nafs dan penguat kolbu dalam memilih jalan hidup yang benar. Astagfirullah, kok aku bisa ya kepikiran buat ngambil dompet itu? Ya Allah, maaf. Aku lagi hilaf. Aku gak bakal ngelakuin perbuatan itu lagi, ya Allah. Penjelasan tentang ruh. Ruh adalah dimensi ilahi dalam diri manusia. Ruh berasal dari Allah dan menjadi sumber kehidupan spiritual manusia. Ia adalah penghubung manusia dengan Tuhan, sumber ketenangan, makna hidup, dan kesadaran transendental. Oke teman-teman ya, pada intinya manusia itu satu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur menjadi satu kesatuan dalam struktur jiwa. Dari mulai nafs ya sebagai dorongan emosi manusia dalam bertindak dan juga melakukan sesuatu. Lalu ada kolbu sebagai pusat moral, di mana kita mengetahui moral kita untuk menjaga dari tindakan hal yang buruk. Ada juga akal ya. Ini adalah pusat penalaran kita dalam hal memahami sesuatu, baik itu buruk maupun baik. Lalu selanjutnya adalah adanya spiritualitas ya, yaitu tentang adanya keseimbangan psikologis dan juga jiwa kita. Lalu ada juga fitrah ya, yang terakhir itu sebagai potensi kebaikan yang ada sejak lahir dari rahim ibu kita. Emang udah ada sifat itu. Teman-teman, ketika kelima unsur ini udah bersatu menjadi kesatuan yang selaras, maka yang kita dapatkan adalah yang pertama itu adanya keseimbangan jiwa kita. Lalu yang kedua adanya kedewasaan psikologis secara psikologis, di mana kita menjadi lebih dewasa dalam menghadapi tantangan yang ada di hidup kita. Yang selanjutnya ada yang terakhir, yaitu dengan spiritualitas kita menjadi dekat dengan Tuhan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.